Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'dum. Kepada peserta didik SMK Sunan Ampel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi ini kita masih berikan oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti pembelajaran daring yang berupa kajian ilmiah Ta'limul Muta'alim. Pada pertemuan ini melanjutkan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man wajada ladzatal ilmi wal amal bihi qallama yarghabu fi ma 'indan nas. Anshadana Syekhul Imam wal Ajalul Ustad Qawamuddin Hamad bin Ibrahim ibnu Ismail As-Sawari Al-Ansari imla'an li Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala syi'ran. Barang siapa dapat merasakan lezatnya ilmu dan nikmatnya mengamalkannya, maka dia tidak akan begitu tertarik dengan harta yang dimiliki orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk mencari ilmu, Rasulnya pun demikian, agar lezatnya ilmu dan pengamalannya disempurnakan kepada diri manusia. Ini bukan menjadikan hati yang iri kepada apa yang dimiliki orang lain, akan tetapi banyak bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka Allah akan memberikan tambahan kenikmatan kepada kita semuanya. Sebaliknya, apabila kita mengkufurinya, maka tunggu adabnya Allah. Dalam syairnya Syekh Imam Ahmad bin Ibrahim bin Ismail Ash-Shafar Al-Ansari membacakan syairnya kepada Abi Hanifah, man talabal ilma lil ma'ad fazada bi fadli minar rasyad fayali khusrani talabi fanaili fadli minal ibad. Siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, tentu ia akan memperoleh anugerah kebenaran. Dan kerugian lagi bagi orang yang menuntut ilmu hanya karena mencari kedudukan di masyarakat, di hadapan orang lain, tanpa lillah, tanpa karena Allah, sebaliknya yaitu lin nafsi, menuruti hawa nafsu. Illa idza talabal jah li amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa tanfidil haqqi wa i'zari ad-din la li nafsihi wa huwa fayajuzu fahawahu fayajuzu dzalika biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Boleh menuntut ilmu dengan niat dan upaya mendapat kedudukan di masyarakat, kalau toh kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan untuk melaksanakan kebenaran serta untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari sebuah keuntungan dirinya sendiri, bukan karena keinginan hawa nafsu. Sebagaimana penjelasan tadi, tidak lillah berarti lin nafsi, bukan karena Allah berarti menuruti hawa nafsu.
Kalau sudah menuruti hawa nafsu, walaupun yang dikerjakan adalah sebuah kebaikan, akan tetapi yang diperoleh adalah murka Allah. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yatafakkara fi dzalika fa innahu yata'allamul ilma bijahil kasir bijahdin kasirin fala yasrifahu illa dunyal haqiratil al-qalilatil faniyati syi'r. Ya dunya qallu minal qalil wa ashiquha adallu minal dhalil tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalil. Hal itu perlu direnungkan oleh para penuntut ilmu kita semuanya, supaya ilmu yang mereka cari dengan susah payah tidak sia-sia. Oleh karena itu dalam mencari ilmu jangan punya niat untuk mencari dunia yang hina ini dan fana ini. Seperti kata sebuah syair, dunia ini lebih sedikit dari yang sedikit. Orang yang terpersona padanya adalah orang yang paling hina. Dunia dan isinya adalah sihir yang dapat merugikan dan membutakan. Mereka kebingungan tanpa petunjuk. Fayambaghi li ahlil ilmi, para ulama harus menjaga diri dari hal-hal yang dapat merendahkan martabatnya. Bitama'i fi ghairil matma'ah wa yataharraza amma fi madallatul ilmi wa ahlihi wa yakunu mutawaddi'an wa tawaddu'u baina takabburi wal mudallatul iffah. Kadzalika yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Harus bertawaduk kita semuanya, andap asor, bukan peketa-pekete kata orang Jawa, tapi kita selalu andap asor, merendahkan dirinya bukan karena rendah, akan tetapi orang yang merendahkan dirinya karena menghormati ilmu, dan yang memberikan ilmu akan menjadi tinggi dan tidak tampak pada harta dunia. Angsyada Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustad Ruknul Islam Al-Ma'ruf bil Adibi Al-Mukhtari Syi'ran li nafsih. Oleh Ustad Ruknul Islam yang lebih populer dengan sebutan Al-Adib, melantunkan hubah syairnya yang artinya tawadhu adalah salah satu tanda atau sifat orang yang bertakwa. Dengan bersifat tawadhu, orang yang takwa akan semakin tinggi martabatnya. Yang aneh adalah ujubnya orang yang tidak tahu keadaan dirinya apabila ia termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka, atau bagaimana akhir umurnya, atau apa tempat kembalinya pada hari kiamat kelak, ke neraka atau ke surga. Sifat sombong itu merupakan sifat khusus Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hindari dari, takutlah bersifat demikian. Qala Abu Hanifah rahimahullah li ashabihi azzimu amaimakum awassi'u akmamakum wa innama qala dzalika li alla yustahaffu bil ilmi wa ahlihi. Abu Hanifah berkata kepada bersama sorban, besarkan sorban dan lebarkan lengan baju kalian. Beliau berkata demikian agar ilmu dan orang yang berilmu tidak diremehkan. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yuhassila kitabal wasiyah allati katabaha Abu Hanifah li Yusuf ibn Khalid as-Sumti indar rujui ila ahlihi yajidu man yadlub wa kana ustaduna Syekh Imam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakrin qaddasallahu ruhahul aziz amarani bi kitabi
indar ruju'i ila baladi wa katabahu wala budda lil mutasrisi al mufti fi muamalatin nasi minhu. Para pelajar seharusnya membaca kitab wasiat karangan Abu Hanifah yang dipersembahkan kepada Yusuf Khalid As-Simti ketika ia kembali kepada keluarganya. Kitab tersebut juga sangat perlu dibaca oleh para pengajar atau guru dan para pemberi nasihat. Begitu kata Syekh Imam Ali bin Abi Bakar rahimahumullah. Peserta didik SMK Sunan Ampel, dimanapun berada Anda semuanya adalah seorang pelajar. Terus belajar, mencari ilmu, memahami ilmu dengan cara niat mencari ilmu, memahami ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di pertemuan kali ini benar-benar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk pertemuan yang akan datang, yaitu dengan tema memilih ilmu, memilih guru, memilih teman belajar, dan tekun dalam menimba ilmu. Semoga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kesempatan, semangat mencari ilmu dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.